Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk membahas penyampaian Raperda tahun 2025 dipimpin Wakil Ketua Jianto dan dihadiri PJ Bupati, Sekda, pimpinan DPRD, anggota DPRD, Forpimda, dan pimpinan Satuan Kerja. Raperda dibacakan PJ Bupati Sri Handoko Taruna. Dalam Raperda yang dibacakan pada tahun 2024 ada sedikit penambahan anggaran belanja daerah. Sebelum rapat ditutup, anggota DPRD Nur Dainuri, fraksi PKB menyampaikan interupsi. Karena hingga Raperda diserahkan, alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Padahal kalau Raperda sudah diserahkan, menjadi tanggung jawab Dewan. Lantaran doa nanti bisa berjalan lancar semuanya. Tetapi perlu ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan disampaikannya RAPBD 2025 oleh Pak PJ Bupati. Tentu ini selanjutnya menjadi tanggung jawab DPRD, utamanya Badan Anggaran bersama tim anggaran. Nah, untuk itu apalagi ini nanti di deadline tanggal 30 November harus sudah selesai. Sedangkan ini sudah tanggal 4. Apalagi disampaikan oleh Pak Jianto, Raperdanya menakutkan begitu tebalnya. Di sisi lain sampai hari ini AKD, alat kelengkapan Dewan, sampai hari ini belum terbentuk, termasuk Badan Anggaran yang punya kewajiban untuk menindaklanjuti pembahasan RAPBD yang kali ini sudah diserahkan. Walaupun setelah saya membaca renja besok itu alhamdulillah berdasarkan renja AKD sudah akan disahkan dan ditetapkan. Tetapi berdasarkan beberapa pengalaman Pak PJ Bupati dan Pak Sekda goyang guyu. Berdasarkan beberapa pengalaman, AKD ini sudah akan disahkan tetapi sering menemui kendala. Jangan-jangan yang saya khawatirkan besok itu juga akan terkendala lagi. Nah, untuk itu Pak pimpinan, 3 pimpinan, yang satu kemana ya? Oh, Bintrek. Apapun resikonya, oleh karena besok itu sudah direncanakan pengesahan AKD dan mengingat tanggung jawab Banggar, karena ini bola sudah ada di DPRD RAPBD-nya, maka apapun resikonya besok itu harus tetap disahkan AKD-nya. Apapun resikonya, sepanjang itu tidak menyalahi aturan. Jangan sampai lembaga ini dinodai dan terpengaruh, terkendala oleh beberapa oknum. Sekali lagi, apapun resikonya besok itu harus dikelirkan. Bagi fraksi yang tidak menyetorkan AKD, malah beneran Pak, anggotanya AKD kok berkurang. Nah, untuk itu Pak pimpinan, 3 pimpinan, sekali lagi barangkali yang saya sampaikan ini sudah mewakili teman-teman. Besok apapun resikonya, pengesahan dan penetapan AKD harus clear dan berjalan sesuai rencana. Hal senada juga disampaikan Karyo Sulistyo dari fraksi Golkar. Ditegaskan jangan ada intervensi dalam pembentukan AKD. Mohon izin tidak merasa hormat, saya kurang sependapat apa yang disampaikan saudara kami, yaitu Bapak Haji Nur Dainuri, yang telah menyampaikan apapun resikonya besok AKD harus ditetapkan. Jadi tidak semudah itu, karena kita di sini ada beberapa fraksi
itu yang harus wajib kita hormati. Kalau apapun sifatnya paksaan, saya yakin di kemudian hari kita akan kurang baik. Justru pertanyaan saya sebenarnya ini tadi yang ditanyakan saudara Pak Haji Nur Damiri tadi, ini kita tanyakan sebelum Bapak PJ menyampaikan raperda itu tadi. Bagaimana kelanjutan di internal kita sendiri. Jadi mohon koreksi. Kalau saya besok itu tetap musyawarah mufakat bagaimana baiknya. Jangan dipaksakan. Jadi kami tidak mewakili siapa-siapa. Kami mewakili diri saya sendiri selaku anggota fraksi. Dan insya Allah kalau kita musyawarah mufakat, jalan kedepannya pasti akan baik. Jangan ada unsur paksaan. Di sini saya nggak pas di situ. Zaman ini saya kira modern teman kok. Semacam itu kan kurang pas. Jadi itu ketua. Tadi sebenarnya kami sampaikan penyampaian ini sebenarnya menurut pendapat saya didahulukan menyelesaikan AKD kita sendiri. Baru saudara Bupati menyampaikan. Itu apa pendapat saya. Tapi kalau sudah ya tidak apa-apa. Kami Golkar itu nggak pernah posisi Pak Ketua. Kita selalu bersama-sama dengan pemerintah. Untuk itu kami sampaikan besok tetap kita musyawarah mufakat. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengatakan tidak ada kendala dalam pembahasan raperda karena sudah disepakati akhir November sudah selesai pembahasannya. Tadi baru penyerahan. Setelah kita penyerahan, besok kita sampaikan di komisi-komisi. Secara umum tadi sudah disampaikan oleh Pak PJ Bupati total sekitar 2,7 tadi belanjanya. Maka besok ini langsung kita rapatkan di komisi-komisi dengan mitranya masing-masing. Karena sambil kita nanti mengklirkan alat kelengkapan Banggar, Banmus, Bapemperda BK, dalam pembahasan komisi selesai nanti langsung kita bahas di Badan Anggaran dengan tim anggaran. Sehingga secara detail, secara rinci itu nanti kita ketemu di Badan Anggaran. Kalau melihat angkanya Pak, dari tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang hampir bagaimana? Sama. Hampir sama. Hampir sama. Ada penambahan sedikit lah. Kalau kemarin itu sama induk hampir 2,8, ini tadi kan 2,7, nanti saya induk mungkin ya sekitar 3. Ada penambahan sedikit, penambahannya di mana, kegunaan untuk apa, nanti secara detail teknis kita lihat karena baru penyempurnaan, baru diserahkan, dan ini nanti kita buka mulai dari komisi-komisi, nanti akan ketemu detail item-itemnya. Kalau dari usulan dari anggota tadi Pak, apakah nantinya akan menjadi kendala di Dewan sendiri Pak? Udah, karena sudah kita komitmeni bahwa akhir bulan seperti biasanya sesuai dengan regulasinya ini harus sudah penandatangan bersama antara eksekutif dan legislatif, pimpinan DPRD dan Bupati. Maka dengan melihat sisa waktu ini kami meyakini semuanya nanti akan terbentuk sambil perjalanan pembahasan di komisi. Komisi kemungkinan sekitar makan waktu sekitar 3 hari. Apa yang menjadi kendala? Ini pasti akan terbentuk. Yang menjadi kendala dari pembentukan AKD sendiri itu kira-kira apa Pak? Ya ada beda persepsi antar fraksi. Nah ini perlu dirumuskan, dikumpulkan pimpinan-pimpinan fraksi supaya terkait dengan perbedaan-perbedaan seperti itu nanti akan ketemu solusi yang terbaik. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.